Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah azza wa jalla fi kitabihil hakim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Khatiman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan berbagai macam perintah, melaksanakan berbagai macam ibadah kepadanya. Alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah yang kita sempurnakan dengan zikir dan sholat sunnah rawatibnya. Mudah-mudahan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dilipat gandakan pahalanya dan menjadi satu di antara sekian sebab dimudahkannya kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sampai menjelang isya nanti kita akan tambah dengan ibadah berikutnya, yaitu ibadah thalabul ilmi. Ibadah yang menjadi kewajiban yang bersifat melekat sepanjang hayat. Thalabul ilmi itu kewajiban yang tidak ada akhirnya. Sepanjang hayat dikandung badan, maka kewajibannya selalu melekat. Minal mahdi ilal lahdi. Hatta orang yang sudah di penghujung hayatnya pun itu masih harus diberikan pelajaran. Jadi orang masih harus belajar. Ketika sakaratul maut kan ada apa? Ada talqin. Talqin itu artinya yang mengajarkan. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang sedang menjalani proses sakaratul maut itu harus diberikan bimbingan agar dia bisa lebih mudah untuk mengucapkan kalimat paling mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang dijaminkan oleh Nabi apabila diucapkan oleh seseorang di penghujung hayatnya, maka Allah menjaminkan surga, gitu kan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka apalagi kita yang dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan masih kuat, Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam fasilitas, maka menuntut ilmu adalah satu kewajiban yang harganya mati, yang harga mati, gitu. Kalau guru saya itu sering bilang dulu, bid'ah paling gede itu prank ngaji. Jadi bid'ah paling besar itu libur ngaji. Baik, para jamaah sekalian, insyaallah sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa tugas saya untuk menyampaikan atau membacakanlah salah satu kitab yang bertemakan akhlak, yang memang ini diamanahkan, yaitu kitab Hadhihi Akhlaquna karya Ahmad Muhammad Al-Muzandar. Dan terakhir kita sedang membahas bab tentang al-ihtiram. Apa al-ihtiram itu? Mudah-mudahan judulnya masih ingat. Al-ihtiram artinya menghormati atau memuliakan, gitu kan ya. Jadi ada kata tanah haram, Masjidil Haram, gitu kan. Terus ada apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, dalam khutbah wadahnya. Ketika
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan kedudukan dan kemuliaan seorang mukmin dengan 3 situs mulia atau dengan 3 perkara mulia. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum, gitu kan? Itu haram kahurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu adalah haram. Itu adalah terhormat, mulia dan harus dijaga sedemikian rupa. Ya. Sama seperti keharaman hari kalian ini, yaitu hari raya Idul Adha, hari yang sangat mulia. Bahkan para ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran dalam At-Taubah, bulan-bulan haram itu ada 4 bulan. 4 bulan itu berapa hari tuh? Kalau 1 bulan rata-rata 30 hari berarti 120 hari. Maka dari 120 hari itu, hari yang paling mulia ya, hari yang paling terhormatnya itu adalah hari raya Idul Adha. Karena memang pada prinsipnya bulan-bulan haram itu, sebagaimana penjelasan sebagian para ulama, itu memang terkait ibadah haji. Ya. Jadi bulan-bulan haram itu kan ada berapa? Ada 4 bulan kan? 1 bulan Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Jadi semuanya terkait dengan ibadah haji. Bulan haram yang pertama Zulqa'dah itu sebagai bulan keberangkatan, bulan persiapan. Kemudian bulan Muharram itu bulan kepulangan bagi mereka-mereka yang tidak terlalu jauh daripada tempat dilaksanakannya ibadah haji, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Maka bagi mereka yang jauh itu ada di bulan Rajab itu. Bulan Rajab itu bulan kedatangan dan bulan keberangkatan dan bulan kepulangan. Zaman dulu kan begitu ya. Di zamannya sebelum naik pesawat dari negeri kita itu rata-rata perjalanan segitu. Kalau kata Zainuddin itu, jadi orang kampung udah pada lupa gitu kan ya. Dia baru nongol pulang gitu yang ibadah haji. Karena saking lamanya gitu kan. Nah, jadi di dalam hadis itu Nabi SAW membandingkan, menyamakan antara kemuliaan harta, darah dan kehormatan seorang muslim pertama dengan kemuliaan hari raya Idul Adha. Yang kedua dengan kemuliaan bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga dengan kemuliaan tanah haram. Makanya jangan sembarangan terhadap seorang mukmin itu. Ketika dia seorang mukmin, ketika dia seorang muslim, maka kedudukan kemuliaannya itu disamakan oleh Nabi dengan apa? Dengan kemuliaan 3 perkara tadi. Ketika kita mencederai salah satu di antara 3 unsur seorang mukmin, harta, darah dan kehormatannya, itu sama halnya dengan mencederai syiar-syiar Allah yang tadi. Kira-kira besar nggak pelecehan terhadap hari raya Idul Adha? Dosa ya? Sangat besar. Pelecehan terhadap tanah haram besar nggak? Besar. Sama besarnya dengan merendahkan kehormatan seorang. Makanya bab ihtiram di sini memang di antara satu akhlak yang mesti dimiliki oleh setiap mukmin, wabil khusus orang-orang yang kemudian menisbatkan dirinya kepada dakwah, kepada menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu akhlak yang mesti dimiliki. Nah, kemarin sudah dibahas, penulis membuka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana." Bukanlah termasuk golongan kami
orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak mengasihi atau menyayangi yang lebih muda. Nah, kemarin sudah dibahas juga bahwa manusia yang paling berhak untuk dimuliakan, orang pertama atau orang yang paling utama untuk dimuliakan, yang pertama adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang alim. Karena memang yang kedudukannya, fungsi atau keberadaan ulama di tengah-tengah manusia itu sangatlah luar biasa. Ya, sangatlah luar biasa. Kebaikan dan keburukan manusia itu sangat bergantung, ya, sangat bergantung kepada bagaimana kehadiran para alimil ulama di tengah-tengah mereka sebagai pembimbing mereka. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Ini sudah ya. Yang tentang apa namanya, ketika para sahabat tidak berani bertanya kepada Nabi tentang makna ayat apa, tentang kisah Anas bin Nadar, sudah ya? Sudah ya? Yang ini sudah belum ya? Tentang sujud sahwi? Sujud sahwi belum ya? Ya. Ya, ini masih dalam contoh-contoh bagaimana para sahabat ya, merasakan kewibawaan Nabi itu sangat luar biasa. Jadi di beberapa kesempatan memang para sahabat itu sampai merasa segan, merasa tidak berani untuk kemudian menanyakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, padahal pada saat itu kejadiannya sangat luar biasa. Nah, di sini contoh berikutnya adalah wa fi hadithi sujudis sahwi, yaitu peristiwa yang terjadi tentang syariat sujud sahwi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini badala arba'in. Jadi ketika itu Nabi sholat mengimami para sahabat, menurut sebagian riwayat kalau tidak salah sholat asar yang harusnya 4 rakaat. Ternyata Nabi SAW sholatnya cuma 2 rakaat, sholat raka'ataini. Fadhanna ba'du sahabati, sebagian sahabat mengira anna salata qusirat, bahwa sholat saat itu atau Nabi mengqasar sholat. Maka yaqulu Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, wa fil qaumi Abu Bakrin, padahal pada saat itu Abu Bakar hadir, wa Umaru dan Umar, tetapi fahabahu, keduanya merasa segan, tidak berani ayyukallimahu, untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kan sangat aneh kan ya, sholat asar yang tanpa sebab yang mereka pahami secara ilmu untuk adanya rusuh kosong, ternyata cuma 2 rakaat. Dikiranya Nabi sengaja gitu kan. Padahal Nabi memang betul-betul lupa. Ya, Rasulullah SAW pada waktu itu betul-betul lupa. Tapi para sahabat tidak ada yang berani bertanya. Maka muncullah kan seorang sahabat yang tidak begitu dikenal, yang kemudian beliau dikenal dengan sebagai sahabat yang disebut sebagai Dzul Yadain gitu ya, pada saat itu, yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ini sholat kosong gitu kan, kata sahabat itu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, beliau langsung berdiri ya, dan kemudian menambah bersama-sama dengan para sahabat 2 rakaat lagi, kemudian dilakukanlah sujud sahwi gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini juga diantara pelajarannya bahwa lupanya Rasulullah SAW itu bukan cacian, bukan kelemahan, bukan kekurangan, tetapi memang itu disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lupanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau apapun ya ketika di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ketika disebut tentang kekurangan Nabi
itu bukan celaan buat Nabi. Justru kalau kata para ulama itu adalah merupakan madah. Itu merupakan pujian buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, surat Abasa coba. Surat Abasa. Kalau Nabi bukan orang hebat, kalau Nabi bukan orang yang memiliki akhlak yang begitu luhur, kira-kira surat Abasa disampaikan apa enggak? Ayat yang kemudian mempertontonkan kekurangannya. Kan Abasa wa tawalla itu adalah ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur kekurangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sampaikan itu. Dan ini jadi jawaban penting sesungguhnya bagi orang-orang kafir yang menuduh bahwa Al-Qur'an sebagai buatan atau ucapan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan memang ucapan-ucapan ini terus setan itu saling mewahyukan ya, saling mewarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya. Ucapan ini sudah lama terucap, kemudian terulang lagi. Ya, yang terbaru kan itu panciku hilang gitu. Bilang kalimat yang sama. Jadi di antara bukti nyata bahwa Al-Qur'an itu bukan ucapan Nabi, bukan dari sisi Nabi, di antaranya ayat-ayat ini. Ayat awal At-Tahrim gitu kan ya. Abasa gitu. Ya kalau mana ada orang yang membuat sebuah karya yang itu menjelek-jelekan dirinya, enggak mungkin. Jadi lupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bukan celah, bukan sebagai kekurangan Nabi, justru itu kesempurnaan. Dilihat dari satu sisi, itu adalah merupakan kesempurnaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disengaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk menjadi sabab diturunkannya syariat yang mulia, yaitu syariat sujud sahur. Sehingga kaum muslimin jadi tahu kalau mereka lupa harus ngapain gitu kan. Nah, itu diantaranya. Nah inilah diantara contoh bagaimana para sahabat padahal sangatlah dekat antara Abu Bakar, Umar dengan Rasulullah SAW. Bahkan di beberapa kesempatan Umar itu kan sampai berani sangat berani kepada Nabi itu gitu kan. Ketika peristiwa tentang matinya Abdullah bin Ubay bin Salul gitu kan, itu sampai ditarik baju Nabi agar Nabi tidak mensolatkannya gitu kan. Dan itu direstui oleh Allah dengan nuzulnya ayat Taubah, itu larangan untuk mensolati orang kafir. Tapi di beberapa kesempatan secara umum itu sikap para sahabat terhadap orang alim pertama yaitu Rasulullah SAW, orang yang berilmu, itu sangatlah menghormati. Ini maksud penulis kenapa muatkan contoh kisah ini. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahassahum ala su'ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermajlis dengan para sahabat, Rasulullah SAW menganjurkan atau mempersilahkan kepada para sahabat untuk kemudian bertanya kepada beliau tentang agama. Silahkan, siapa yang mau bertanya. Kemudian kata faqala, Rasulullah SAW bersabda, saluni, bertanyalah kepadaku. Fahabu an yas'aluhu, tetapi para sahabat semuanya diam, tidak ada yang berani bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa arsalallahu Jibril ala suratin adamiyyin liyas'alahu. Maka kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dalam wujud manusia untuk apa? Untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini asbabul wurud, hadis masyhur tentang iman, Islam dan ihsan itu. Jadi ketika bermajelis para sahabat nggak ada yang nanya gitu kan ya. Nah, maka oleh Allah diutuslah malaikat Jibril untuk menyampaikan berbagai macam pertanyaan, dan itu disebutkan
di akhir hadis ya, dalam riwayat panjang itu kata Nabi SAW, itulah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Likai yata'allamu dinahum, agar malaikat Jibril kemudian mengajarkan kepada mereka tentang agama mereka. Jadi luar biasa ya, bagaimana akhlak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan dan menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min ihtiramil ulama'i, ini paragraf berikutnya, dan di antara bentuk memuliakan ulama itu adalah adamul khawdi minhum fi nawadiril masail. Tidak, ini ada majelis-majelis yang memang suka menguji pembicara gitu. Ngetes gitu ya. Di antara bentuk memuliakan ahli ilmu itu adalah tidak menguji mereka, bertanya kepada mereka tentang persoalan-persoalan yang aneh, persoalan-persoalan yang sulit gitu kan. Apalagi persoalan-persoalan yang memang bukan untuk diamalkan gitu, ngetes doang gitu kan. Ini kira-kira layak nggak nih ngisi di sini gitu. Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ghulutat. Maka sungguhnya Rasulullah SAW beliau telah melarang tentang al-ghulutat. Apa itu al-ghulutat? Qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i mengatakan al-ghulutatu syidadul masail wa sa'abuha. Jadi al-ghulutat itu adalah masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang sulit gitu, yang tidak semua orang paham gitu. Kan di dalam kajian-kajian keislaman itu atau tema-tema bidang-bidang pembahasan di dalam Islam itu kan karena memang ada pembahasan-pembahasan yang memang rumit gitu, yang hanya akan difahami oleh orang yang memang dia memiliki memiliki talenta di bidang itu, kemudian concern di bidang itu gitu. Kayak persoalan-persoalan fikih kontemporer hari ini gitu kan ya, bagaimana menjawab tentang persoalan-persoalan fikih muamalah gitu kan. Itu memang harus sama orang yang harus nggak setiap orang gitu, nggak setiap orang tertentu saja yang memang dia memang sudah khusus gitu kan di dalam persoalan itu. Wa qad warada fil hadis sahih, dan telah teriwayatkan di dalam hadis yang sahih, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian mempelajari ilmu untuk apa? Litubahu bihil ulama, untuk agar dipandang gitu kan ya, agar terlihat menonjol di hadapan ulama, au tumaru bihis sufaha, atau untuk tumaru. Ada dalam hadis itu mantarokal miro. Miro itu apa? Ya debat kusir ya. Jadi debat kusir itu yang satu tukang gorengan, yang satu tukang bengkel motor, bicara debat fikih sholat ya. Bakalan nyampe. Makanya pahalanya kan luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika. Jadi belajar ilmunya hanya untuk sekedar itu, hanya untuk berpamer, hanya untuk bahan berdebat. Awalita jistari'u bihil majalis, atau agar dia diakui di dalam majelis-majelis. Maka kata Nabi SAW, faman fa'ala dzalika fannaru fannar. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka neraka. Dia lebih layak menjadi neraka. Ilmu itu bukan untuk itu. Jangankan untuk memamer-mamerkan seperti ini. Ilmu ketika terpaling niatnya dari yang semestinya, kata Nabi kan lam yazid arfal jannah. Ya. Jadi ilmu yang sesungguhnya dia adalah mencari ilmu itu kan ibadah kepada Allah. Dan tujuan daripada setiap ibadah kan taqarrub kepada Allah Subhanahu
Ketika meletakkan niat selain itu, bukan hanya mengharap wajah Allah. Kayak fenomena pendidikan hari ini, belajar buat dapat apa? Ijazah, agar udah dapat kerja, gitu kan ya? Itu diancam oleh Nabi SAW. Makanya disorientasi pendidikan hari ini masalah besar. Harus diluruskan dari situ sekarang. Kita yang menyekolahkan anak, kita yang memasukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan, maka letakkan niat yang benar. Hanya untuk mengharap wajah Allah semata, bukan untuk yang lain. Agar dia itu dan ini. Itu kata Nabi, lam yajid arfal jannah, tidak akan mencium wanginya surga. Naudzubillah min dzalik. Apalagi untuk seperti ini, gitu kan. Dan itu sangat tidak menghormati ahli ilmu. Falyahdharil ladzina yas'aluna liyujadilu. Maka khawatirlah orang-orang yang mereka bertanya hanya untuk berdebat, aw liyahtabiru, atau untuk sekedar menguji. La liyata'allamu, bukan semata-mata untuk belajar dan mengetahui ilmu yang sesungguhnya. Fa inna sya'na ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya perilaku umat Nabi Muhammad SAW itu seharusnya at-tauqiru wal ijlalu, adalah menghormati dan memuliakan lil ilmi, pertama terhadap ilmunya, wa ahlihi, dan terhadap ahli ilmunya. Jadi cara menghormati ilmu diantaranya menghormati ahli ilmunya. Jadi diantara adab penting ketika kita menginginkan ilmu yang berkah, ya hormati orang yang menyampaikan ilmunya. Ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lil ilmi wa ahli. Nah, kemudian penulis di sini kembali memuat hadis Nabi dengan lebih lengkap lagi. Laisa minna, bukanlah termasuk golongan kami, man lam yujilla kabirana, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, wa yarham, dan tidak menyayangi sogirona, yang lebih muda, wa ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak mengetahui atau tidak memuliakan haknya orang-orang alim. Bukan umat kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ancaman yang sangat keras tentunya. Nah, kemudian berikutnya, kama wajibal ihtiramu lil alimi. Apa nanti kalau sudah waktunya 5 atau 4 menit lagi dikasih kode ya. Kama wajibal ihtiramu lil alimi, maka sebagaimana memuliakan orang yang alim itu hukumnya wajib, ya, kama wajibah. Fa inna lil muta'allimi haqqahu minat tawqir. Ini yang mungkin jarang disampaikan. Maka sesungguhnya bagi seorang pelajar, bagi seorang pencari ilmu, haqqahu minat tawqiri wal ikram, dia juga punya hak untuk dimuliakan dan dihormati. Yarwi Ahmadu fi hadisi wafdi Abdul Qaisi. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam hadis tentang kisah utusan Bani Abdul Qais. Jadi Bani Abdul Qais itu mengutus sekelompok kadernya gitu, beberapa orang untuk belajar ke Madinah, belajar Islam ke Madinah. Jadi memang itu kan Madinah sebagai sentral, sebagai tempat ilmu. Bahkan dulu itu sahabat Wa'il bin Hujr, seorang sahabat mulia, itu beliau sampai menempuh jalan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat jauh dari Yaman. Beliau pergi ke Madinah untuk apa? Untuk mempelajari, meneliti bagaimana tata cara salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak di dalam hadis-hadis itu ya, riwayat tentang salat Nabi itu diriwayatkan melalui sahabat Wa'il bin Hujr. Diutuslah sekelompok pelajar, dan mungkin nggak sembarangan gitu kan ya, nggak sembarangan.
orang yang punya potensi gitu kan untuk mencari ilmu, untuk nyantri lah di Madinah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalahum duyufan 'alal ansar. Nabi seperti biasa kalau ada tamu, kalau beliau bisa beliau bisa suguhi sendiri, beliau terima sendiri, maka Nabi terima. Nabi jamu dan lain sebagainya. Tetapi apabila dalam keadaan beliau tidak memiliki sesuatu untuk menjamu tamu-tamunya, maka Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat Ansar. Ini siapa? Sekarang kita kedatangan tamu, kita kedatangan orang-orang dari Abdi Qais yang mau belajar. Siapa yang mau nampung? Siapa yang mau menerima? Maka diterimalah oleh beberapa orang Ansar. Maka falamma asbahu, ketika subuh hari, besoknya, besok paginya, itu qala, utusan Abdi Qais itu ditanya oleh Nabi, kaifa ra'aitum karamata ikhwanikum lakum, bagaimana mereka atau menurut kalian orang-orang Ansor itu memperlakukan kalian, saudara-saudara kalian itu bagaimana memperlakukan kalian malam tadi, wa diyafatahum iyyakum, dan bagaimana mereka menjamu kalian pada malam ini, pada malam tadi. Qalu, mereka menjawab, para utusan Bani Abdi keturunan Abdi Qais itu, khairu ihwanin, mereka adalah sebaik-baik saudara. Alanu furshanan, mereka memberikan kepada kami atau menyediakan atau menghamparkan buat kami kasur-kasur yang empuk. Alanu furshanan, harus seperti itu ya, menjamu tamu itu, nggak yang jauh, nggak yang dekat gitu kan. Wa aqamu mat'aman, dan mereka menyuguhkan menghidangkan makanan-makanan yang enak-enak, yang baik-baik gitu kan. Bahkan pahanya gitu kan ya. Ya. Pala kambing pahanya kemana itu? Wabatu wa asbahu, dan ketika kami sudah tidur, sudah selesai istirahat di waktu subuh, itu yu'allimuna kitab rabbina tabaraka wa ta'ala, kemudian mereka berbagi ilmu kepada kami dengan mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran, wa sunnata nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan mau ngerepotin gitu kan ya, mau ngerepotin tapi luar biasa. Jadi memang di dalam Islam ada babnya, di dalam sunnah Nabi itu ada babnya. Babnya itu bukan hanya menghormati guru gitu kan, tetapi juga bagaimana menghormati murid. Kalau kedua-duanya paham, kedua-duanya berilmu, orang atau gurunya paham ilmu tentang akhlak berperilaku terhadap muridnya, dan muridnya paham tentang cara berperilaku terhadap gurunya, nah ini luar biasa. Itulah cara kehidupan akhlak para salafun saleh, seperti itu, nggak timpang. Wa awdaha min dzalika, dan kisah yang lebih jelas lagi kata penulis, maja'a fil hadisil hasani, sebagaimana teriwayatkan di dalam sebuah hadis hasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya pada waktu itu, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma, akan datang kepada kalian sekelompok orang yang akan mencari ilmu. Jadi Madinah itu sebagai tempat ilmu, sebagai basisnya ilmu, dari mana-mana berdatangan untuk mencari ilmu, untuk belajar. Kemudian kata Nabi, fa idza ra'aitumuhum, maka apabila kalian melihat mereka, menyaksikan kedatangan mereka, maka faqulu lahum, ucapkanlah kepada mereka sebagai sambutan, marhaban,
biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aftuhum, dan berfatwalah kepada mereka, artinya dan berilah pengajaran ilmu kepada mereka. Karena memang ya Madinah itu jadi magnet ya, jadi daya tarik yang luar biasa dari masyarakat muslimin seluruh dunia pada waktu itu. Karena memang bukan hanya Rasulnya sendiri, tetapi di situ bertebaran para alim, orang-orang yang berilmu ya, sesuai dengan keahlian mereka, dan itu menjadi apa? Menjadi daya tarik gitu kan bagi kaum muslimin di luar Madinah untuk datang dan belajar ke kota Madinah. Sana ada ahli tafsir, ada ahli hadis, ada ahli fikih gitu kan. Ada banyak ilmu yang kemudian bisa dipelajari. Fa inna dzalika falyastausi al-ulama bitulabihim khaira. Maka hendaklah seorang ulama itu, seorang alim itu, dia mewasiatkan kepada murid-muridnya khairan, kebaikan. Fa inna dzalika yazidul muta'allimina tawqiran wa taqdiran li murabbihim wa muallimihim. Karena sesungguhnya hal itu akan menjadikan orang-orang yang belajar itu, yazidul muta'allimin, orang-orang yang belajar itu akan bertambah apa? Tawqiran, pemuliaannya, wa taqdiran, dan penghormatannya, li murabbihim, kepada pendidik mereka, murabbi mereka, wa muallimihim, dan kepada orang yang mengajarkan kepada mereka. Sampai sini sudah mulai tambah ngantuk. Ya, jadi akhlak kepada orang alim, akhlak kepada para penuntut ilmu. Ya masya Allah ya, waktu ya cerita dulu waktu masih di zaman masih santri gitu ya, tuh bawaannya lapar dah, bener-bener lapar ya. Kalau apa namanya ya, terutama malam gitu ya, ya kadang-kadang nggak jarang aset kiai jadi sasaran gitu, entah ikannya, entah kelapanya gitu kan ya. Tapi masya Allah di zaman dulu itu nggak ada cerita orang kehilangan ikan gitu kan ya, malah kelapanya tambah lebat gitu kan ya, ikannya banyak gitu. Itu cerita di pondok mana-mana seperti itu gitu kan. Zaman dulu itu laparnya luar biasa. Dan dulu memang ya di antara kehebatan orang dulu, orang tua dulu itu ilmunya sedikit tapi berkah ya. Kalau kita kan banjir ilmu ya, kebanyakan ilmu jadinya bingung. Itu luar biasa gitu kan. Ketika pulang ngaji gitu, haus, itu ada beberapa rumah yang kemudian menyediakan air. Itu luar biasa. Dan tidak jarang ada beberapa rumah yang kemudian menyediakan makanan-makanan yang buat kami santri itu ya makanan luar biasa gitu kan ya. Meskipun kurang ilmu tapi ya mereka sangat memuliakan dan bahkan sangat memaklum ya, pada santri itu. Ya yang kita diamanahi anak-anak hari ini yang sedang mencari ilmu, berarti meskipun itu anak kita gitu kan, maka ada di sana ada hak untuk diihtiram oleh kita, untuk dimuliakan oleh kita. Dengan cara apa? Dengan banyak cara gitu ya, dengan banyak cara. Ya kita betul-betul perhatikan, dimaksimalkan gitu kan. Karena nggak semua pesantren kemudian menyediakan fasilitas yang layak buat mereka gitu. Maka paling tidak ya kita mencari jangan sampai yang kita khawatir gitu, anak-anak kita akan terlantar gitu. Karena memang bukan hanya akalnya saja, bukan hanya hatinya saja, tetapi tubuh biologisnya pun ya itu perlu diperhatikan gitu kan ya. Perlu ditauqir, perlu
diperhatikan oleh kita. Ini adab Islam. Lanjut ya. Wa inna min ahwaji ma yanbaghi at-tadhkira. Dan di antara perkara yang sangat penting, sangat perlu untuk selalu diingat adalah ihtiramu dzawi sabiqatil khairi. Memuliakan orang yang pertama kali menggagas sebuah kebaikan. Makanya ini penting juga kita untuk mengenang, kan begini, kita sebagai generasi berapa ya untuk masjid ini? Ada pendahulu kita yang mereka tentu tidak sederhana untuk bisa menghadirkan fasilitas ibadah yang seperti ini gitu kan. Bahkan di zaman-zaman beratnya gitu kan, di dekat rumah itu Masjid Al-Huda, masjid yang cukup tenar lah kalau di Tambora itu, karena memang cukup makmur itu. Itu kalau saya dengar cerita-cerita orang tuanya dulu gitu kan, bagaimana perjuangan bisa bisa mengamankan tanahnya, bisa tetap menjaga bangunannya berdiri. Itu betul-betul bertempur dengan komunis itu. Ya. Jadi ketika saat itu orang-orang yang punya keberanian betul-betul bawa golok gitu kan, untuk menghadapi ancaman orang-orang PKI pada waktu itu. Dan sekarang kan kita sebagai generasi berikutnya hanya sekedar menikmatinya. Nah, di antara adab orang yang hidup setelahnya, jangan melupakan jasa orang-orang sebelum terhadap orang yang memulai kebaikan. Makanya ya menjaga warisan ya, mengawal sejarah itu memang penting gitu. Karena memang itu dihadirkan sebagai sebuah karya yang luar biasa orang-orang tua kita. Nah, inilah poin yang berikutnya yang disampaikan oleh penulis tentang bagaimana pentingnya memuliakan orang-orang yang menjadi sabiqoh. Sabiqoh itu sebagai penggagas, orang yang pertama kali kemudian memulai berbagai macam kebaikan. Nah, ini dicontohkan seorang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faqad kana min wasiyati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qabla wafatihi. Dan sungguh di antara wasiat-wasiat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau wafat, qabla wafatihi. Wafatnya Umar itu kan 2 menit lagi. Oh ya sudah, saya akhiri saja. Ya, 2 menit lagi. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tentang bagaimana pentingnya menghormati, menghargai jasa dan kebaikan orang-orang yang mendahului kebaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya, khusus bagi Anda sendiri yang membacakannya dan bagi antum sekalian yang mendengarkannya. Benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari kebenaran saya pribadi, astagfirullahaladzim, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.